selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Bunjek berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan baik ya. Selama masa COVID ini, biarlah kita semua belajar dari rumah, melakukan semua aktivitas di rumah saja. Ya, kalau nggak ada yang penting-penting, nggak usah keluar lah, kita di rumah saja. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah di hari ini, Bunjek mau ingatin bahwa minggu depan kita akan melakukan ibadah sekolah minggu PT secara Zoom ya. Jadi kalau adik-adik yang belum punya Zoom, install supaya minggu depan kita bisa rame-rame di dalam Zoom ya, ibadah PT. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ibadah persekutuan teruna yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya menjadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 1-4. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan yang segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik terkasih, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada minggu pagi ini, marilah kita bersatu dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang boleh ada. Kami anak-anakmu PLK Teruna boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk menyaksikan ibadah IHMPT pada minggu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan Roh Kudus agar kami boleh fokus di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Sertai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya, kiranya bahasa sederhana boleh dimengerti dan firman Tuhan boleh tersampaikan. Datanglah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus harus bersabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Imamat 25 ayat 1-4. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah pada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merandingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggurmu dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Shalom adik-adik kekasih Tuhan. Selamat pagi. Dimanapun kita berada saat ini beribadah serta memuji Tuhan, kakak berharap kita dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dan kita memiliki rasa untuk dapat mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di dalam channel YouTube ini. Adik-adik kekasih Tuhan, pokok bacaan kita pada minggu ini mengisahkan tentang percakapan Nabi Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai sebelum bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Percakapan Tuhan dengan Musa salah satunya berbicara soal tahun Sabat dan tahun Yobel yang nantinya diharapkan dapat dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, adik-adik kita pasti bertanya, apakah itu tahun Sabat dan tahun Yobel? Melihat dari percakapan antara Tuhan dengan Musa, keduanya itu merupakan suatu peraturan atau desain pola kehidupan yang dirancang oleh Tuhan untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Israel di kemudian waktu. Dalam perikop bacaan kita secara khusus hanya dibatasi soal tahun Sabat, yang dimana menurut arti dalam bahasa Ibrani dibaca Sabat, yaitu berarti istirahat atau berhenti bekerja. Biasanya kita kenal di kehidupan kita, di kehidupan bergereja saat ini, yaitu hari Sabat ya hari Minggu, hari untuk Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan. Nah, perlu kita tahu, namun di sini hari Sabat dengan tahun Sabat itu memiliki perbedaan sedikit. Jika kita berbicara hari Sabat, maka itu terjadi 7 hari dalam setiap minggunya. Di hari ke-7 itulah hari Sabat terjadi untuk orang-orang beristirahat dan menyediakan waktu full untuk Tuhan. Sedangkan tahun Sabat itu terjadi setiap 7 tahun. Jadi setiap tahun ke-7 disitulah tahun Sabat terjadi. Tahun Sabat pun memiliki peraturan yang lebih kompleks lagi. Nah, kita lihat kembali dalam bacaan kita di ayat yang keempat. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Tahun Sabat dalam perikop bacaan kita lebih mengarah ke suatu hari di mana pada tahun itu segala aktivitas kebun, bahkan para penggarap atau petani, diharuskan untuk berhenti bekerja. Bagaimana dengan tahun Yobel? Pada dasarnya sama. Yang membedakan di tahun Yobel biasanya ada pembebasan budak, pembebasan tanah, dan itu dilakukan pada tahun ke-50. Nah, jadi dia 7 kali 7 tahun Sabat, yaitu 49
tahun itu diadakan tahun pembebasan. Lalu esok ya di hari ke-50 barulah dilaksanakan tahun Yobel. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, mengapa Tuhan membuat aturan seperti itu? Sebab Tuhan memandang bahwa ada kalanya juga tanah perlu untuk beristirahat dari jerih lelahnya yang digarap oleh manusia demi keberlangsungan hidup mereka. Kita mesti tahu bahwa bukan hanya manusia saja yang perlu untuk istirahat, tetapi tanah sebagai bagian dari alam semesta pun perlu untuk memulihkan dirinya agar tetap subur ketika digunakan sebagai wadah untuk bercocok tanam. Nah, hal itulah terkadang kita abaikan sebagai manusia. Kita selalu memandang bahwa hanya diri kitalah yang perlu untuk beristirahat. Sedangkan bagian daripada ciptaan lainnya, kita luput untuk memberi waktu bagi mereka untuk beristirahat. Contohnya, mungkin ada dari antara adik-adik yang melihat para petani menaruh pupuk pada tanamannya. Biasanya itu ditabur di sekitar tanah melingkari tanaman. Mengapa pupuk diberikan? Sebab agar tanaman tumbuh menjadi subur. Tentu itu baik. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa itu akan merusak zat alami dari tanah itu sendiri untuk menghasilkan kesuburannya? Dalam artian, mengapa tanahnya tidak diistirahatkan saja selama beberapa waktu agar dapat menghasilkan zat alami untuk penyubur tanaman, ketimbang memakai zat kimia yang dapat membuat kerusakan pada tanah? Walaupun kakak belum searching apakah tanah rusak diberikan zat kimia untuk penyubur atau tidak. Sebab itu namanya kan pemaksaan. Tanah yang seharusnya beristirahat dipaksa untuk memberikan kesuburan. Sama dengan kita mungkin, kalau kita misalnya sebagai manusia itu lelah, letih, lesu, kita lalu diberikan vitamin. Apakah letih lesu kita bisa hilang? Tentu tidak. Sebab yang kita butuhkan bukan hanya vitamin, tetapi kita butuh istirahat di dalamnya. Untuk kita kembali memulihkan diri kita yang sedang lelah ini, yang sedang capek ini. Untuk kembali bisa bangkit dan kembali bisa bersemangat lagi adik-adik. Adik-adik kekasih Tuhan, dari contoh kecil itu kita dapat melihat betapa kita sebagai manusia terkadang masih hidup dalam keegoisan pribadi. Kita sebagai manusia sering salah kaprah oleh kisah penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berisi bahwa kita sebagai manusia diberikan mandat untuk menaklukkan bumi, mengakibatkan kita menjadi manusia yang semena-mena terhadap ciptaan lainnya. Bahkan tanah sebagai wadah untuk segala hal. Padahal di dalam kitab Kejadian tersebut, kita bukan diminta untuk menguasai secara amatiran. Melainkan kita diberikan hak khusus untuk dapat menjaga, melestarikan, mengelola hasil bumi dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebab bumi dan segala isinya bukan milik kita, tetapi semuanya itu merupakan milik kepunyaan Tuhan. Nah, ini poinnya. Apa yang menjadi bagian kita saat ini itu bukan milik kita adik-adik, melainkan itu semua milik Tuhan. Nah, kita sebagai manusia hanya menjadi dutanya di dunia ini. Kita hanya dititipkan oleh Tuhan. Maka dari itu jangan kita menjadi orang yang amatiran, berusaha untuk menguasai semuanya. Akibatnya kita melupakan bahwasannya misalnya tanah perlu istirahat.
seperti diri kita ketika lelah dan capek. Barangkali adik-adik, keegoisan manusia sudah tercium waktu itu oleh Tuhan. Sewaktu Tuhan menemui Musa di Gunung Sinai. Makanya pada akhirnya Tuhan melakukan percakapan dengan Musa di Gunung Sinai untuk membuat suatu aturan, yaitu tahun Sabat. Adik-adik kekasih Tuhan, apa implikasinya di dalam kehidupan kita saat ini? Sebab mungkin kita berpikir tahun Sabat kan sudah tidak lagi relevan untuk digunakan saat ini, Kak. Mungkin secara utuh iya. Tahun Sabat tidak lagi relevan untuk dilakukan ataupun ada untuk dilakukan. Walaupun demikian, tahun Sabat tidak kita lakukan secara berkala, akan tetapi pemaknaan tahun Sabat daripada Tuhan tanpa kita sadari rupa-rupanya terjadi pada saat ini, adik-adik kekasih Tuhan. Nah, ini tanpa kita sadari. Bahkan ketika kakak persiapan juga tanpa kakak sadari gitu loh. Bahwasannya pandemi COVID-19 dapat kita katakan sebagai tahun Sabat yang sedang kita alami bersama-sama sejak tahun lalu hingga saat ini, di mana kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebagai manusia yang terlalu egois terhadap alam semesta ini mulai dibatasi oleh Tuhan pergerakannya. Misalnya, dulu kita sering sekali membuang sampah sembarangan setelah jajan di sekolah. Tetapi saat ini kita tidak lagi dapat membuang sampah jajanan kita. Sebab kita ditahan di rumah masing-masing, kita dituntut untuk bersekolah dari rumah masing-masing, dan mulai jarang untuk membeli jajan yang kemungkinan dapat menghasilkan sampah plastik. Walaupun kakak nggak tahu apakah ketika pandemi kita sekolah di rumah, apakah kita masih beli jajan mungkin di Indomaret atau Alfamart mungkin kan, atau kedai-kedai lainnya. Walaupun sekarang kedai-kedai seperti Alfamart dan Indomaret udah jarang pakai plastik ya adik-adik ya. Ya walaupun demikian kalau jajanan kita plastik tetap saja. Tapi itulah upaya daripada mereka itu ya. Dan kita juga harus dapat menyadari itu adik-adik. Tujuannya satu, agar kita tidak menimbulkan sampah plastik yang begitu banyak. Dan kemudian bumi tidak jadi rusak oleh sebab itu. Nah, masa pandemi ini dimanfaatkan bagi Tuhan untuk menegur kita sebagai manusia yang lalai, bahkan terhadap dirinya sendiri. Inilah tahun Sabat yang dapat kita rasakan di masa sekarang, di mana kita betul-betul berhenti dari segala kegiatan yang mungkin dapat merusak alam semesta ini. Bukan berhenti secara total ya adik-adik, tetapi kita dialihkan untuk sementara hidup dari rumah masing-masing. Kita work from home. Nah, dalam situasi ini Tuhan ingin merecovery kembali. Tuhan ingin memulihkan kembali segala keutuhan alam semesta ini yang sudah bertahun-tahun rusak oleh sebab kelalaian kita sebagai manusia. Nah, itu tanpa kita sadari adik-adik. Ternyata tahun Sabat terjadi pada saat ini. Tahun Sabat terjadi karena kelalaian kita sebagai manusia. Kita masih sering membuang sampah. Bahkan penebangan hutan dulu liar banyak sekali. Dan itu semua menyebabkan bencana sewaktu-waktu. Bencana banjir dan lain sebagainya. Kita mungkin bisa searching di Google. Apa sih dampak? Dan mungkin kita di sekolah sudah belajar. Apa sih dampak penebangan hutan secara liar?
dan lain sebagainya. Adik-adik kekasih Tuhan, di balik tahun Sabat tentu ada kebaikan baru bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan kita pada saat ini juga menerima kebaikan baru itu. Di sini kita dapat belajar kembali untuk mengoreksi diri kita masing-masing, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan alam semesta ini. Keberadaan kita di alam semesta tentulah menjadi seorang yang dibutuhkan oleh Tuhan. Kita sama-sama membutuhkan, Tuhan membutuhkan kita, dan kita membutuhkan Tuhan untuk Dia dapat memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kita sebagai duta-dutanya di dunia ini untuk mengelola dan melestarikan alam semesta. Nah, jika kita lalai, jika kita egois, mementingkan diri sendiri, maka apa yang Tuhan telah titipkan kepada kita pun akan lenyap pada waktunya. Masa pandemi menjadi wadah baru bagi kita untuk memulihkan tatanan kehidupan baru. Tuhan menggunakan wadah itu untuk memperbaiki ulang alam semesta yang telah rusak oleh keegoisan manusia. Bahkan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Walaupun kita masih teruna, walaupun kita masih remaja, ada kok kesalahan kita yang kita perbuat. Contohnya seperti buang sampah tadi. Atau bahkan ketika misalnya kita di rumah, kita habis minum minuman bersoda, terus minuman yang gak habis kita sering mungkin buang ke pot bunga yang ada tanahnya, tanpa kita sadari itu bisa merusak atau tidak. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, harapannya hingga akhir tahun ini alam semesta kita dapat kembali pulih, dan kita pun dapat melanjutkan tanggung jawab kita menjadi duta-duta Tuhan di dalam dunia ini untuk menjaga dan melestarikan alam semesta yang begitu luas, yang begitu indah, yang Tuhan titipkan bagi kita. Itu bisa kita jaga. Sebab ini semua yang dititipkan oleh Tuhan bukan milik kita secara pribadi, yang kita nikmati secara cuma-cuma, yang kita sepelekan, kita lalaikan, tidak. Tetapi apa yang telah dititipkan oleh Tuhan itu hendaknya dapat kita jaga dengan baik. Hendaknya kita dapat lestarikan dengan baik. Sebab ketika kita melalaikan apa yang telah dititipkan oleh Tuhan, itu berarti kita sedang mencoreng nama Tuhan juga, toh. Sama seperti ketika misalnya papa dan mama beri kita suatu hadiah, handphone baru misalnya. Kalau handphone baru kita pakai tidak awet, kita taruh di kantong belakang lalu dia pecah, itu kan tandanya kita tidak menghargai apa yang telah papa dan mama kita berikan. Sama dengan Tuhan ketika Ia menitipkan alam semesta ini bagi kita, marilah kita jaga itu. Di masa pandemi ini marilah kita berefleksi bahwasanya sudah seberapa banyak kesalahan yang kita perbuat selama dulu sebelum pandemi, dan harapannya setelah pandemi ini selesai kita bisa menjadi seorang yang baru, mengingat kembali apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai hak, sebagai duta-duta untuk menjaga seluruhnya yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Marilah adik-adik teruna, kita segera menyadari dan dapat bersikap lebih baik lagi terhadap alam semesta ini. Kita mulai dari hal kecil saja, membuang sampah pada tempatnya. Jika mungkin halaman kita kotor dengan dedaunan, marilah kita bersihkan. Jika pot bunga kita di rumah
Mungkin ada rumput-rumput kecil, marilah kita bersihkan, kita cabutin. Jika kira-kira tanah pot bunga kita itu mulai keras gitu ya, kalau disiram air nggak lagi menyerap, marilah kita pulihkan dia. Mungkin kita cabut, kita ganti dengan tanah yang baru. Tanah yang lama dikemanakan? Bisa kita simpan, bisa kita daur ulang kembali. Mungkin disimpan selama 1-2 bulan, lalu dia bisa menjadi subur kembali. Adik-adik kekasih Tuhan, adik-adik teruna, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Sebab apa yang diberikan Tuhan pada kita, sewaktu-waktu bisa Ia ambil, dan kita tidak bisa lagi untuk menikmatinya. Maka dari itu, ketika ada kesempatan untuk menikmati, marilah kita menikmati dengan melestarikan, menjaga, dan mengelolanya dengan baik, demi kemuliaan nama Tuhan saja. Demikianlah perenungan minggu ini, kiranya kita terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan pada kami hingga hari ini. Dan juga Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami agar dapat mengerti dari isi dari firman-Mu agar menjadi hikmat bagi kami semua. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sekarang sedang melawan virus corona, agar kami semua bisa tetap sehat selalu. Berkatilah kami semua agar bisa tetap kuat dalam menghadapi virus corona yang ada saat ini. Dan juga Tuhan, berkatilah para tim medis, para dokter-dokter yang merawat para pasien COVID, agar mereka bisa tetap sehat selalu dan bisa tetap kuat dalam situasi apapun pada saat kondisi seperti ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepada Presiden, para pemimpin negara kami, kepada menteri-menteri, agar mereka bisa dapat memimpin negara kami dengan baik dan dapat memberikan solusi untuk wabah virus COVID-19 ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Immanuel Medan. Berkatilah para pelkat-pelkat, para pelayan, para kakak layan, para kami semua anak-anak layan. Berkatilah kami agar bisa dapat tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari, Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan. Apa yang kami buat selama ini Tuhan, khususnya Tuhan, untuk masa depan kami, biarlah Engkau memberkati kami selalu ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan yang melakukan pendidikan secara daring di rumah Tuhan. Apa yang mereka perjuangkan, apa yang sementara mereka geluti Tuhan untuk masa depan, Engkau berkati mereka selalu Tuhan. Khususnya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Biar mereka boleh sembuh dan melakukan aktivitas belajar mengajar mereka dengan baik lagi ya Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, yang mungkin sementara kesusahan, yang mungkin butuh pertolongan-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka dan Engkau berkati mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua anak-anak kami Tuhan. Biarlah masa depan mereka Tuhan, kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi orang tua mereka Tuhan, dalam setiap melakukan pekerjaan, baik di rumah maupun di kantor Tuhan, ataupun di mana saja mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka selalu Tuhan, khususnya beri kesehatan bagi mereka, supaya mereka boleh bekerja dengan baik untuk menafkahi anak-anak kekasih kami Tuhan. Beri berkat yang melimpah bagi mereka Tuhan, curahkan berkat bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap bersyukur karena Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya Tuhan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan Tuhan. Dalam mengatasi COVID-19 Tuhan, Engkau berkati semua program yang sedang diupayakan Tuhan. Masa PPKM yang sementara berlangsung di Kota Medan Tuhan, Engkau berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik Bapa. Kami berdoa Tuhan, di dalamnya gereja-Mu tumbuh dan berkembang. Berkati gereja kami khususnya Tuhan GPIB Immanuel Medan Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang sedang diupayakan Tuhan, Engkau berkati. Berkati Bapak Pendeta Joni Lonto, berkati para presbiter Tuhan,
Berkati para pelayan, bahkan kelima pelkat yang ada Tuhan, bahkan semua komisi-komisi Engkau berkati Tuhan. Khususnya Tuhan, panitia pembangunan gedung gereja Maduma Tuhan. Berkati semuanya boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan Tuhan yang Engkau pakai untuk memberkati dan melancarkan proses pembangunan gedung gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Banyak hal yang mau kami minta daripada-Mu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, lalu inilah doa syafaat kami di pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan pada pagi ini sekarang. Ya Tuhan, kami tadi telah memberikan persembahan syukur kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami agar menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu dan murid Kristus, Tuhan pengantar kami yang hidup. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya kita dapat melanjutkan kehidupan kita sesuai dengan firman yang boleh kita dengar pada minggu hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari di mana kami boleh bersama-sama beribadah, boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tetap berikan kami kekuatan penyertaan-Mu, dan kiranya Tuhan boleh memberikan kami hikmat serta bijaksana di dalam kami dapat melakukan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati kami melalui berkat Tuhan yang Tuhan cerahkan bagi kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kita di dalam hari-hari kehidupan kita. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.